Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 11, mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis, Program Studi Agribisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini kami akan membawakan materi tentang pasar pertanian global. Nah, sebelumnya pasar pertanian global ini sama saja seperti perdagangan internasional. Namun yang membedakan dengan sektor lain adalah pasar pertanian global ini merupakan perdagangan internasional yang memproduksi ataupun menjual hasil pertanian. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pasar pertanian global? Karena pasar pertanian global ini ataupun perdagangan internasional sektor pertanian ini sangatlah penting. Salah satunya seperti untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki oleh negara sendiri. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin banyak pula kebutuhan masyarakatnya. Perdagangan merupakan dasar kehidupan perekonomian. Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu secara menyeluruh, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan yang dimiliki negara A bisa saja tidak dimiliki oleh negara B. Maka dari itu, kita harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi pertanian tersebut, agar kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk kerjasama untuk kemajuan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat dunia. Maksudnya, adanya hubungan ekonomi dan perdagangan internasional sangat berguna dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Upaya peningkatan efisiensi dalam pemberdayaan faktor-faktor produksi dunia secara keseluruhan merupakan sasaran dari kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional. Jadi, dengan kita dapat bertukar barang-barang hasil produksi yang tidak kita miliki, kita dapat melengkapi apa sih yang dibutuhkan oleh negara kita. Nah, dengan begitu, dengan lengkapnya kebutuhan kita dapat membangun negara kita untuk lebih maju, juga kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Tujuan yang pertama, mengetahui struktur pasar. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Selanjutnya, pasar. Pasar merupakan salah satu kegiatan perekonomian masyarakat di mana uang sebagai alat ukur untuk menukarkan uang menjadi barang atau barang menjadi uang, di mana proses tersebut telah menghasilkan kesepakatan harga yang sebelumnya telah terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, struktur pasar. Di sini ada beberapa bentuk pasar berdasarkan cirinya yang berbeda. Struktur pasar ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, adapun ciri persaingan pasar sempurna. Yang pertama, setiap pasar perusahaan adalah pengambil harga. Artinya, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan harga atau merubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri, langkah ini dengan mudah dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut. Yang ketiga, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Artinya bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak dengan mudahnya dibeda-bedakan oleh konsumen. Ya, pembeli tidak dapat membedakan mana yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B. Yang keempat, banyak perusahaan
dalam pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Artinya bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang ada di pasar, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar. Selanjutnya ada jenis pasar persaingan sempurna. Dalam penentu harga keseimbangan dibagi menjadi tiga macam waktu yang berbeda, yaitu yang pertama, jangka sangat pendek. Dalam jangka waktu sangat pendek, produsen tidak dapat merubah jumlah output yang ditawarkan di pasar. Oleh karena itu, output dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan akan barang tersebut. Yang kedua, jangka pendek. Dalam jangka pendek tersebut terdapat empat kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian. Yang pertama, mendapat untung yang luar biasa atau melebihi keuntungan normal. Yang kedua, mendapat keuntungan normal. Yang ketiga, mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya perubahan. Yang keempat, mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. Apabila sebuah perusahaan masih bisa membayar biaya perubahan, maka perusahaan tersebut masih bisa terus untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, jangka panjang perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh input agar sesuai dengan kondisi pasar. Dalam pasar persaingan jangka panjang, apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba, pasar persaingan ini akan terjadi sebuah perusahaan yang akan keluar masuk pasar. Perusahaan-perusahaan baru akan masuk jika ada laba ekonomi yang memungkinkan untuk didapat, dan perusahaan akan keluar dari pasar jika ada mengalami kerugian. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli, hanya satu perusahaan, artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Terus tidak mempunyai barang pengganti, artinya yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang-barang lain yang ada dalam perekonomian, begitu pula dengan kegunaannya. Menguasai penentuan harga, artinya karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasai oleh perusahaan tersebut. Tidak memerlukan promosi iklan. Monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Terus kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi
dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dan yang lainnya. Maksudnya apabila perusahaan satu menurunkan harga produksinya dan perusahaan lain tidak, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan. Pasar ini memiliki sedikit perusahaan, barang yang diproduksi adalah barang standar atau barang berbeda corak. Terus 3, kekuatan harga tidak stabil. Kekuatan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Dan 4, hambatan untuk masuk sulit. Terus kemudian untuk pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara pasar persaingan dan pasar monopoli. Pasar monopolistik adalah pasar yang sering kita jumpai di masyarakat. Pada pasar ini, para produsen harus melakukan diferensiasi produk guna memberikan daya tarik bagi konsumen. Dan ciri-ciri pasar monopolistik adalah banyak perusahaan atau produsen mudah masuk, menghasilkan barang heterogen, diperlukan promosi iklan, dan sedikit kekuasaan perusahaan dalam mempengaruhi harga. Kemudian peluang produk pertanian. Peluang produk pertanian, Indonesia sudah memiliki keunggulan yang komparatif, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang banyak dan murah, serta beragamnya sumber daya alam yang ada yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Maka dari itu perlu dilakukan research and development agar keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif sehingga menguntungkan bagi devisa negara. Sasaran yang harus dicapai adalah menghasilkan final produk yang bernilai tambah tinggi. Tantangan produk pertanian Indonesia dalam memasuki pasar pertanian global yaitu ada 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, 2. Daya saing rendah, 3. Kalah dalam teknologi, 4. Persaingan yang tidak seimbang antara negara berkembang dan negara maju. 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini sangat serius dalam pembangunan pertanian, yaitu mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah pertanian yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin menyulitkan dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan dan semakin berkurangnya upaya pendamping dalam bentuk pertanian. Nah, di sisi lain, sebagian besar penduduk pedesaan sudah berkurang tertarik lagi bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya urbanisasi ke perkantoran. Nah, kondisi ini tersebut hanya dapat diterapkan dengan mengembangkan administrasi pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang stabilitas seluruh pelaku, termasuk kelompok penduduk di pedesaan. Hal ini juga disyaratkan perlu pembangunan pertanian dilakukan secara kompetitif dan terpadu. Dengan perkembangan sektor komplemennya, yaitu dengan cara penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan dan pasar, sehingga menghasilkan nilai tambah di luar lahan dan upaya tenaga fisikanya, maksudnya fisik. Kedua, yaitu daya saing rendah. Nah, daya saing rendah Indonesia ini ekonomi global itu sangat mengkhawatirkan.
Pada penelitian pada tahun 2001, daya saing industri dan ekonomi Indonesia berada pada posisi terendah dari 49 negara yang diteliti. Indonesia juga berada pada peringkat terakhir melalui 286 kriteria yang dikelompokkan ke dalam 4 faktor yang saing. Pada kelompok peringkat pertama mengenai definisi pemerintahan yang mencakup aspek keuangan publik, kebijakan fiskal, dan pendidikan. Ini Indonesia berada pada peringkat ke-49. Nah, dari hal tersebut, untuk meningkatkan daya saing perlu ada perubahan kriteria industri menjadi teknologi intensif yang ditandai diversi dan perbaikan teknologi impor dan bahkan sampai berindustri grup 1, yaitu yang ditandai dinamis dan keras teknologi baru berdasar kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang ketiga yaitu kalah dalam teknologi. Indonesia ini juga kalah dalam teknologi, sebagian besar masih bersifat rendahnya pemanfaatan teknologi, dan hanya sebagian kecil di kalangan industri yang bersifat menggunakan kalangan teknologi. Untuk mencapai teknologi grup 1 dan grup 2 tersebut, Indonesia menghadapi kendala rendah kualitas SDM dan keterbatasan kapital. Yang keempat, persaingan yang tidak seimbang antara negara berkembang dan negara maju. Secara teoritis, globalisasi ekonomi dan pandangan bebas dapat berdampak positif pada perkembangan pertanian negara-negara berkembang, masuk Indonesia. Nah, dengan adanya globalisasi dan pandangan bebas akan berarti bahwa produk pertanian negara berkembang dapat memasuki pasar negara-negara maju. Namun masalahnya tidak sesadar itu. Kalau negara-negara maju harus membuka pasar mereka sebagian produk pertanian negara berkembang, maka negara berkembang pun harus membuka pasar mereka bagi produk pertanian negara maju. Nah, disinilah masalahnya mulai timbul karena pertanian negara maju lebih modern dan efisien apabila dibandingkan dengan petani negara berkembang. Standar yang dipakai dalam pasar pertanian global. Standar yaitu adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Sementara itu, standarisasi mutu produk berkaitan dengan kenampakan seperti ukur beras dan volume, warna, kandung air, dan sebagian yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Standarisasi tingkat internasional adalah metode HACCP. HACCP itu sendiri merupakan suatu konsep manajemen untuk yang diterapkan memberikan jaminan keamanan produk pangan. Tujuan umum itu sendiri HACCP adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan yang penyakit melalui makanan. Tujuan dari HACCP itu sendiri ada 3. Yang pertama, mengevaluasi cara produk makan, mengevaluasi cara produk makan itu sendiri yang sudah disebutkan tadi, yaitu menerapkan keamanan pangan yang misalnya sayur-sayuran gitu. Kedua, memperbaiki cara produk makanan. Memperbaiki cara produksi makanan itu sendiri, yaitu misalnya dalam pengemasan, apakah itu sudah siap memenuhi kebutuhan atau siap memenuhi peraturan-peraturan yang telah diatur. Baik dari itu, ada juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, praktek pertanian yang baik atau GAP atau standar operasi prosedur. GAP itu sendiri adalah untuk menjadi panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman buah, sayur-sayuran, bioforman,
dan tanaman hias secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimal, ramah lingkungan, dan mempertahankan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. Tahap-tahap GAP itu sendiri dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi GAP, melakukan penyuluhan atau penyuluhan budidaya yang tepatnya. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, melakukan identifikasi kebun atau lahan usaha. Dan kelima, penilaian kebun atau lahan usaha. Dan keenam, kebun atau lahan tersebut tercatat atau terregistrasi. Dan ketujuh, memberikan penilaian atau penghargaan terhadap kebun tersebut. Dan tahap yang ketiga itu good handling praktisi. Nah, GHP itu sendiri merupakan prosedur sanitasi untuk distribusi buah dan sayuran dari ladang hingga ke meja makan. Dan penerapan GHP itu sendiri dapat membuat atau membantu mengaruhi risiko kontaminasi terhadap produk segar selama penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Tujuan GHP itu sendiri diterbitkan dengan untuk menekan kehilangan atau keseluruhan hasil, memperpanjangkan daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan efisien penggunaan sebenarnya dan saran dan memberikan keuntungan yang optimal, atau mengembangkan usaha pasca panen yang berkelanjutan. Yang ketiga, good manufacture practice atau singkatannya GMP. GMP itu sendiri adalah standar cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang benar, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. GMP itu sendiri merupakan sistem pengendalian kualitas produk makan, kosmetik atau obat-obatan. Dan GMP itu sendiri bersifat kebijakan, prosedur, dan metode yang digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Yang keempat itu good distribution practice atau singkatnya GDP. GDP itu sendiri adalah bagian dari fungsi pemastian kualitas untuk memastikan produk agar secara konsisten disimpan, dikirim, dan ditangani sesuai kondisi yang dipersyaratkan oleh spesifikasi produk. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar pertanian nasional. Ya, saya sendiri mengambilkan di Indonesia. Penerapan SNI di bidang pertanian ada yang bersifat sekunder dan juga yang bersifat wajib. SNI yang bersifat sekunder mencukupi beberapa aspek yang ketentuannya ditetap oleh BNS, sedangkan SNI yang bersifat wajib berkaitan dengan aspek kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi lainnya. Pada sektor tanaman pangan, SNI telah ditetapkan meliputi SNI benih pada hibrida, gabah, beras, kedelai, jagung, sagu tembak, sagu tubuh, sorghum, ubi jalal, dan singkong. Pada SNI produk olahan tanaman pangan telah pula banyak ditetapkan meliputi bekatol, dodol, beras ketan, wajik, tepung ketan, tepung beras, mihun instan, minuman produk segar, cabai merah,
bawang merah, bawang putih, jamur, dan lain-lain. Sementara teknik olahan buah segar itu ada beberapa produk juga telah ditetapkan pada buah-buahan, yaitu ditetapkan pada pada terapan buah salak, jambu air, jambu biji, jeruk, alpukat, buah naga, manggis, markisa, pisang, saung, duduk, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada studi kasus. Nah, studi kasus ini diunggah oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan judul Menjawab Tantangan Pasar Global, Kementan matangkan Grand Design Hortikultura 2020-2024. Nah, studi kasus ini membahas tentang gagasan Kementerian Pertanian dalam upaya untuk menjawab tantangan pasar global yang semakin ketat. Di sana, Kementan mengatakan bahwa pasar pertanian global, khususnya di produk hortikultura ini, semakin ketat. Dengan begitu, negara-negara lain berupaya untuk meningkatkan hasil produknya tersebut. Nah, dengan begitu negara Indonesia pun dituntut bisa untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk hortikultura yang dimilikinya agar dapat bersaing di pasar-pasar global dan juga bersaing dengan produk-produk hasil negara lain. Nah, cara dan upaya yang diberikan oleh Kementerian Pertanian ini adalah penataan penanaman. Nah, konsep yang diberikan ini adalah Grand Design Hortikultura. Nah, Grand Design Hortikultura ini merupakan penataan kawasan hortikultura yang ramah lingkungan. Kementerian Pertanian berharap dengan melakukan konsep Grand Hortikultura ini dapat meningkatkan kawasan hortikultura yang komprehensif dan mampu menjawab tantangan pasar global yang semakin dinamis. Nah, dengan melakukan penataan yang ramah lingkungan, kita perlu memperhatikan beberapa komponen. Di antaranya kita harus mencari ataupun menggunakan benih yang benar-benar unggul. Kemudian kita harus memperhatikan sarana dan prasarananya seperti irigasi, jalan usaha tani, kemudian ada fasilitas pasca panen, hingga pembiayaan dan pemasaran. Namun tidak boleh dilupakan juga bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia pun harus kita tingkatkan, harus kita kuatkan dari kualitas sumber daya manusia tersebut agar setiap komponen tersebut dapat berpadu membentuk jejaring kerja yang harmonis. Maka dengan begitu, produk pertanian Indonesia khususnya hasil hortikultura ini dapat bersaing dengan produk hasil negara lain. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Tanjung tahun 2018 pada peluang produk pertanian Indonesia. Di sana dia menyatakan bahwa sektor agroindustri Indonesia ini memiliki peluang dari sumber daya alam yang melimpah, juga yang beragam, serta tenaga kerja yang banyak dan murah. Maka dari itu masih perlu dilakukannya upaya agar produk pertanian hortikultura Indonesia ini memiliki keunggulan yang kompetitif sehingga menguntungkan bagi devisa negara. Nah, sasaran yang ditujunya ini kita harus mencapai ataupun menghasilkan final product yang bernilai semakin tinggi. Yang terakhir, kesimpulan. Dari seluruh materi yang telah kita sampaikan, kami mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama ada struktur pasar. Nah, struktur pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi kembali menjadi beberapa jenis, yaitu ada pasar oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Nah, kemudian ada tantangan produk pertanian Indonesia dalam memasuki pasar pertanian global. Di antaranya ada rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemudian daya saing yang rendah, kemudian ada kalah dalam teknologi, serta adanya persaingan yang tidak seimbang antara negara berkembang dan negara maju. Nah, di samping itu negara Indonesia juga memiliki peluang dalam
produksi pertanian kepada pasar pertanian global. Nah, peluang yang didapatkannya adalah memiliki keunggulan komparatif, yaitu sumber daya alam yang melimpah serta beragamnya sumber daya alam yang ada yang mungkin saja tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian juga tenaga kerja yang banyak serta murah. Dan yang terakhir adalah standarisasi tingkat internasional adalah metode HACCP yang memuat komponen-komponen GAP atau SOP, kemudian GHP, GMP, GDP. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kita sudah menerapkan standarisasi nasional yaitu SNI untuk membuat produk Indonesia memiliki produk yang unggul dan juga dapat bersaing di pasar pertanian global. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.